Manusia di dunia telah diatur oleh Allah SWT. Meski begitu manusia perlu berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Dalam Islam rezeki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam sabdanya dalam Al-Quran surah Had ayat 6. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz, QS Had 6. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satunya melaksanakan salat duha. Selain salat duha, amalan apa lagi yang dapat membuka pintu rezeki? Yuk simak ulasan lengkapnya di bawah ini. 8 amalan pembuka rezeki. Pertama, melaksanakan salat duha. Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 amalan penarik rezeki menyebut salah satu amalan pembuka rezeki adalah salat duha. Dalam sebuah hadits qudsi Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang salat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." HR Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan salat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya, akan tetapi dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. Salat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Kedua, membaca surah Al-Waqiah. Selain salat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqamah membaca surah Al-Waqiah. Apakah hanya sekedar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." 3. Memperbanyak istighfar. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad An-Nur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini juga dijelaskan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10-12. Artinya, "Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu." QS Nuh 10-12. Dijelaskan lebih lanjut, dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga." Hadra Abu Dawud dan Nasai. Keempat, memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin. Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Mengutip buku Ta'al-Tamid Pokrab Syalat 2 karya Jason Zainal Alim, memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas sekerasi yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah SWT memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan,
niscaya Allah SWT menyedikitkan baginya. HR Darukutani dari Anasra. Kelima, menjaga silaturahmi. Selain sedekah, dalam Islam umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Ilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah SWT, melainkan dengan sesamanya juga. Dalam sebuah hadits dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." HR Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah SWT memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Keenam, memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Beberapa zikir dapat membuka rezeki jika diamalkan. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya. Dalam buku tersebut, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama, memperbanyak membaca La haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan La haula wala quwata illa billah." HR Tabrani. Kedua, membaca La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Dalam sebuah hadits disebutkan, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul hakul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Ketiga, membaca surah Al-Ikhlas, sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. HR Tabrani. Keempat, membaca Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketujuh, memperbanyak sholawat Nabi. Tak hanya memperbanyak di zikir, memperbanyak sholawat kepada Nabi juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah SAW. Menurut sebuah hadits, orang yang bersholawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1 kali, maka Allah SWT akan bersholawat kepadanya 10 kali sholawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan sholawat kepadanya sebanyak 10 kali." HR Muslim. Kedelapan, tadarus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan, rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bertanya, "Apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk?" Kami menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam salat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. HR Muslim. Demikianlah 8 amalan pembuka rizki, semoga bermanfaat.